Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi proyek dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi MPD dan pemateri yang pertama ada Ahmad Daidik Kurnia dengan NIM D03219001 dan yang kedua ada Ahmad Rofi Uzain dengan NIM D03219002 dan yang terakhir ada saya Azza Zakiyatun Miskia dengan NIM D03219005. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian adalah perbuatan untuk mengorganisasi sesuatu agar organisasi tersebut hidup. Pengorganisasian terdiri dari penyediaan fasilitas, perlengkapan, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, mengelompokkan komponen dalam suatu organisasi, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, merumuskan dan metode, serta prosedur juga memiliki atau mengadakan pelatihan yang diperlukan. Banyak definisi mengenai pengertian. Yang pertama ada peng dan an. Arti secara bahasa dari kata tersebut adalah proses, cara, perbuatan untuk mengorganisasikan sesuatu. Jadi, yang selanjutnya yaitu struktur organisasi proyek. Dalam struktur organisasi ada unsur pembangun di dalamnya. Ada 6 yaitu spesialisasi, yaitu kejelasan antara tupoksi dan pekerjaan yang diampu oleh suatu individu tersebut. Kemudian ada aktivitas yang kedua yaitu sesuatu yang sedang direncanakan atau yang sedang dijalankan oleh organisasi tersebut. Kemudian ada standar aktivitas yaitu prosedur yang diberikan atau patokan dalam menjalani aktivitas suatu organisasi. Kemudian yang keempat ada koordinasi aktivitas. Dalam suatu aktivitas akan selalu membutuhkan koordinasi antar setiap anggota. Kemudian yang kelima ada sentralisasi, yaitu pengambilan keputusan atau wewenang pada tingkat atas suatu organisasi. Dalam sentralisasi ini, pengambilan wewenang pengendalian atau diambil kebijakan dari atasan. Namun kekurangan dalam sentralisasi ini menyebabkan bawahan kurang bisa berkembang karena pengambilan keputusan terfokus pada seorang atasan. Kemudian yang terakhir ada desentralisasi. Untuk keberlanjutannya ada pengambilan keputusan desentralisasi. Dibagi menjadi dua yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu wewenang bukan lagi milik atasan sepenuhnya, melainkan fungsional, yakni sesuai dengan keahlian yang diampunya. Dan vertikal berdasarkan hasil komando yang dibuat dengan garis formal yaitu garis atas ke bawah. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu proses proyek karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap biaya dan waktu penyelesaian suatu pekerjaan proyek. Namun perlu diperhatikan juga bahwa manusia merupakan sumber daya yang kompleks dan sulit diprediksi sehingga diperlukan adanya usaha dan pemikiran lebih mendalam dalam mengelola tenaga kerja. Dalam manajemen tenaga kerja sendiri terdapat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan beberapa berikut ini. 1. Penentuan ukuran dan jumlah tenaga kerja. Kedua, rekrutmen dan pembagian tenaga kerja ke dalam kelompok kerja. 3. Komposisi tenaga kerja untuk setiap jenis pekerjaan. 4. Pengendalian jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama proyek berlangsung.
5. Perencanaan, scheduling, pengarahan, dan pengawasan kegiatan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga pelaksana di sini yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan suatu proyek. Ada 2 kategori dalam sumber daya manusia yang dibutuhkan ketika menjalankan proyek. Yang pertama yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Adanya kerja tetap nantinya apa yang dikeluarkan juga tetap setiap bulannya dengan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Dan adanya tenaga tidak tetap itu adalah untuk menunjang sewaktu-waktu jika kekurangan pada kebutuhan kerja pada lembaga atau organisasi ataupun perusahaan dan gajinya tidak diberi setiap bulan, namun pada hal-hal tertentu saja. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga performa dan keefektifan dalam mengerjakan proyek. Terima kasih disampaikan. Kemudian kita lanjut ke bab ketiga, yaitu klasifikasi struktur organisasi proyek. Mengklasifikasikan bisa berarti sebagai menggolong-golongkan menurut jenis, menyusun ke dalam golongan atau jenis tertentu berdasarkan sebuah pandangan tertentu. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, dan pimpinan organisasi yang dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Klasifikasi pada struktur organisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, struktur organisasi fungsional. Pada struktur ini, jalur yang digunakan sebagai alur koordinasi pada organisasi tersebut adalah secara fungsional, yang mana artinya tipe struktur organisasi ini di mana seorang manajer atau pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi berkoordinasi langsung dengan manajer-manajer operasional atau manajer lini dalam suatu organisasi tersebut. Berikut contoh kelebihan dan kekurangan dalam struktur organisasi fungsional. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan terdapat 6 bagian yang antara lain yaitu fleksibilitas staf, yang mana dalam menggunakan staf tersebut bisa terlibat dalam suatu proyek kapanpun saat mereka diperlukan. Dan kemudian mereka juga dapat dikembalikan untuk melakukan rutinitas kegiatan di dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, para pakar bebas berkreasi. Beberapa ahli dapat terlibat dalam banyak hal proyek yang berbeda dengan dasar yang luas dari staf teknis yang tersedia untuk fungsional departemen. Jika masalahnya, orang-orang dapat mudah dipindahkan dari suatu proyek ke proyek yang lain. Yang ketiga yaitu baik digunakan untuk organisasi yang memiliki kegiatan rutin. Yang keempat, para ahli pada divisinya dapat dikelompokkan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Yang kelima, manajer lini memiliki cara terorganisir untuk memajukan individu. Dan yang terakhir, baik digunakan untuk suatu organisasi yang memiliki kegiatan secara rutin. Lanjut, kelemahan dalam struktur ini yaitu yang pertama, proyek yang diadakan tidak menjadi prioritas utama karena adanya rangkap kegiatan. Yang kedua, tidak ada penanggung jawab tunggal karena manajer lini merangkap sebagai penanggung jawab proyek. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk proyek skala besar. Lanjut ke struktur yang kedua yaitu struktur organisasi murni. Organisasi murni yaitu proyek terpisah dari organisasi induk. Struktur ini menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis administrasi yang terpisah dan ikatan dengan organisasi induk berupa laporan, kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu pertama, kelebihannya dalam struktur ini adalah pimpinan yang menjadi penanggung jawab penuh dan tunggal. Kelebihan lainnya yaitu dampak positif dengan fokusnya manajer yang terasa pada proyek sangat tinggi. Lanjut ke kekurangan yaitu terlalu banyak materi dan biaya yang akan dikeluarkan dan tidak efisien dalam membagi sumber daya
yang ada di organisasi tersebut. Lanjut ke struktur matrik atau gabungan. Pada struktur ini adalah gabungan dari beberapa kelebihan dan mengurangi sekurang-kurangnya kekurangan dari dua struktur yang ada di atas. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari struktur ini. Kelebihannya yaitu adanya penanggung jawab utama di setiap proyeknya. Yang kedua, memungkinkan tanggapan atas persoalan yang timbul cepat. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian bersama terhadap tenaga ahli atau sumber daya lain secara efisien oleh lebih dari satu proyek. Yang keempat, jika ada beberapa proyek dilakukan dalam waktu bersamaan, organisasi dengan struktur ini memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih seimbang untuk mencapai beberapa target dari beberapa proyek yang berbeda. Yang kelima, para spesialis atau ahli dapat memelihara dan meningkatkan profesinya serta mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terikat dengan struktur organisasi fungsional. Yang kedua yaitu kekurangan dari struktur organisasi ini. Yang pertama, memiliki sifat ketergantungan yang tinggi antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Yang kedua, terdapat dua jalur pelaporan. Yang ketiga, manajemen matrik melanggar prinsip utama dari manajemen, yakni kesatuan komando. Pekerja minimal mempunyai dua atasan, yakni manajer fungsional dan manajer proyek. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di forum Google Classroom. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.